Saat itu desa Karangtumbal selalu sunyi setelah azan maghrib berkumandang. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada orang nongkrong di pos ronda. Semua pintu tertutup rapat. Bukan tanpa alasan, di ujung desa ada jalan setapak yang membelah kebun singkong dan semak belukar. Jalan itu menuju sebuah gubuk rayot yang sudah lama kosong. Dulu gubuk itu milik Pak Parman. Pak Parman dikenal sebagai pria tua pendiam, hidup sebatang kara setelah istrinya meninggal. Setiap hari ia bekerja sebagai buruh kebun, pulang sore, lalu duduk di depan gubuk sambil merokok linting. Namun, di balik sifat pendiamnya, Pak Parman sering dihina dan dituduh macam-macam oleh warga. Ia dituduh mencuri ayam, dituduh memelihara ilmu hitam, bahkan pernah dituduh menculik anak, padahal tidak pernah terbukti. Suatu malam hujan deras, Pak Parman tidak pernah kembali. Keesokan paginya, warga menemukan tubuhnya tergeletak di kebun singkong, penuh luka lebam. Katanya, ia tertangkap warga sedang mencuri, lalu dihajar ramai-ramai. Tidak ada yang mau mengaku memukul paling keras. Pak Parman dikuburkan dengan cepat, tanpa doa yang layak, tanpa keluarga yang mengantar. Sejak malam ketujuh setelah pemakamannya, gangguan dimulai. Awalnya hanya suara loncatan pelan dari arah kebun. Duk, duk, duk. Warga mengira itu suara bambu atau hewan malam. Namun setiap suara itu terdengar, bau tanah basah dan kain kafan ikut menyebar. Suatu malam, Pak Darto, salah satu warga yang ikut memukuli Pak Parman, pulang terlambat. Saat melewati jalan setapak, langkahnya terhenti. Di kejauhan, terlihat sosok putih berdiri diam. Pak Darto mencoba menenangkan diri. Paling orang nyari rumput, gumamnya. Namun ketika ia melangkah lebih dekat, sosok itu meloncat satu kali. Duka. Jarak mereka kini hanya beberapa meter. Pak Darto melihat wajah pucat dengan mata hitam kosong dan tali pocong yang masih terikat di kepalanya. Mulut sosok itu bergerak pelan. "Kamu ingat aku?" Pak Darto lari terbirit-birit. Malam itu ia demam tinggi dan meninggal 3 hari kemudian sambil terus berteriak minta ampun. Warga mulai resah. Setiap malam, pocong itu muncul di tempat berbeda. Di depan rumah Pak Lurah, di pinggir sumur, di kebun singkong tempat Pak Parman meregang nyawa. Yang paling menyeramkan, pocong itu selalu berhenti di depan rumah orang-orang yang dulu ikut memukuli Pak Parman. Satu persatu, mereka jatuh sakit. Ada yang gila, ada yang meninggal dengan wajah ketakutan. Hingga akhirnya, Pak Lurah memanggil seorang ustaz untuk menelusuri apa yang sebenarnya terjadi. Setelah melakukan ritual dan membuka makam Pak Parman, ustaz itu terdiam lama. Wajahnya pucat. "Kafan Pak Parman terikat terlalu kencang," katanya pelan. "Dan di tubuhnya ada bekas pukulan parah. Ia mati dalam dendam dan kesakitan." Ustaz itu menambahkan satu kalimat yang membuat semua warga gemetar. "Pocong ini tidak akan pergi sebelum orang-orang yang menyakitinya merasakan ketakutan yang sama." Malam berikutnya adalah malam paling kelam di desa Karangtumbal. Hujan turun deras, petir menyambar tanpa henti. Warga yang tersisa mendengar loncatan-loncatan cepat, seolah ada banyak kaki menghantam tanah. Duk, duk, duk. Dari balik hujan, pocong Pak Parman terlihat meloncat semakin dekat. Wajahnya kini penuh tanah dan darah. Ia berhenti di tengah desa, menatap satu persatu rumah. Lalu terdengar suaranya berat dan serak. "Aku tidak mencuri. Aku dibunuh." Setelah malam itu, tidak pernah ada lagi yang berani melewati jalan setapak tersebut. Gubuk Pak Parman dibiarkan roboh dimakan waktu. Dan setiap maghrib tiba, warga masih mencium bau tanah basah dan kain kafan. Konon sampai sekarang, jika ada orang yang berani menuduh tanpa bukti, pocong Pak Parman akan meloncat lebih dekat ke rumahnya. Duk, duk, duk.